Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dan saya Fitra Faisal Hasya di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Dalam seminggu yang lalu ada beberapa hal yang mungkin menarik ya. Salah satunya adalah tekanan demi tekanan yang hadir untuk market kita, terutama stock market. Apa saja sih yang terjadi? Ya, sebenarnya itu lebih banyak dipicu oleh sentimen negatif akibat salah kaprah ya masyarakat atau market untuk program efisiensi pemerintah ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Inpres 1 2025 kemarin itu sebenarnya adalah untuk mengurangi kadar defisit potensi di tahun 2025 dari sisi APBN. Tapi ternyata itu banyak ada hal-hal yang salah kaprah di lapangan sehingga kemudian memicu sentimen negatif. Sentimen negatifnya lebih banyak memang berasal dari dalam negeri, karena kalau kita melihat dari luar negeri sepertinya tekanan dari sisi USD 10 year itu sedikit demi sedikit mulai reda. Dan kalau kita panjangkan lagi secara umum, apa sih yang kemudian membuat stock market kita itu dalam beberapa tahun terakhir itu naik turun dan bahkan dalam posisi kemarin sempat ya setara dengan posisi atau level di tahun 2017. Ternyata kalau kita lihat dari sisi koefisien korelasi, bagaimana GCI itu indeks harga saham kita itu lebih banyak juga dipicu oleh produktivitas dan juga efisiensi ternyata ya. Jadi kalau kita korelasikan antara I-Core Incremental Capital Output Ratio dengan juga performa dari IHSG itu ternyata memiliki strong and positive correlation. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita melihat bagaimana fundamental dari stock market kita itu sedikit banyak mungkin agak rentan dan rapuh, itu lebih banyak mungkin dipicu oleh kapasitas produktif dari perekonomian kita memang terbatas. Terus kemudian kita juga melihat bagaimana inefisiensi itu selalu menghantui perkembangan dari market kita. Secara umum juga kalau kita melihat bagaimana I-Core ini Incremental Capital Output Ratio juga memiliki strong and positive correlation terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita yang begitu-begitu saja cuma 5%-an, itu salah satunya kalau dipicu oleh inefisiensi sekali lagi. Nah, oleh karenanya juga kita melihat bagaimana pengaruh ya atau korelasi antara ISG dan juga pertumbuhan ekonomi. Di sini kita juga melihat pola yang serupa yang juga positif dan juga lumayan kuat ya antara IHSG dengan juga pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Meskipun IHSG bukan merupakan satu-satunya penghala perekonomian, tapi dia menjadi tampilan antarmuka yang kemudian bisa memberikan sinyal positif bagi para investors untuk masuk dan juga nyaman hadir di Indonesia untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Ya, tidak hanya berasal dari portofolio investment tapi juga berasal dari foreign direct investment, karena sekali lagi ini menjadi tampilan termuka. Jadi ketika marketnya oke, marketnya kuat, maka pertumbuhan ekonomi juga kuat. Kembali lagi kita hadir juga kemarin ya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sepanjang tahun 2024 sebenarnya cukup resilient, tetapi ya ternyata masih suboptimal. Kita juga melihat bagaimana Consumer Confidence Index di bulan Januari mengikuti pola sebelumnya di angka inflasi yang sebenarnya itu merupakan salah satu yang terendah semenjak 20 tahun terakhir. Angka Consumer Confidence Index di bulan Januari juga agak sedikit mengecil dibandingkan dengan posisinya di bulan Desember yang 127,7 kemudian menjadi 127,2. Nah, anjloknya ini memang sebenarnya bisa diantisipasi karena kalau kita melihat bagaimana tren di bulan Januari itu ada sedikit pelambatan dari sisi konsumsi, tapi di sisi yang lain ya kalau kita melihat dari sisi average 1 tahun Consumer Confidence Index ini masih berada di atasnya. Jadi ya ini heads up, memang ada potensi pelambatan konsumsi, tapi di sisi yang lain kita melihat bagaimana di kuartal 1 ini sebenarnya performanya masih cukup oke. Nah, sekarang juga kita melihat bagaimana di pekan ini ada beberapa juga pengumuman yang juga harus kita lihat, bagaimana pengumuman suku bunga Bank Indonesia itu juga terjadi di pekan ini, dan juga bagaimana pengumuman dari current account juga di pekan ini. Ini adalah beberapa peristiwa yang tentunya dinanti dan sangat mempengaruhi ya dari sisi market, baik itu dari nilai tukar, juga dari CSG dan juga bond yield. Bagaimana market kita akan bahas. Bagaimana market di pekan ini? Sepertinya akan jauh lebih baik ya, karena kalau kita lihat USD 10 year sekarang yieldnya itu ke 4,5, turun secara gradual. Kenapa? Karena ternyata ada demand yang meningkat. Kenapa demand yang meningkat? Investor di luar negeri sana ingin kemudian menghindari risiko di jangka pendek, sehingga itu kemudian menekan yield rate dan
tentunya lebih baik buat emerging markets karena spread antara USD 10 year dengan rata-rata bond yield di emerging markets itu menjadi lebih nyaman sehingga terbuka peluang untuk mendatangkan capital inflow. Nah, dari sisi capital inflow yang lebih banyak mungkin yang paling banyak bisa menyerap adalah tentunya masih bond market yang juga kita lihat bagaimana pergerakannya dari yield itu bisa ke 6,7, 6,8, bagus sekali. Yang mana kita rekomendasikan untuk mengkoleksi relatif yang di jangka pendek dulu ya, di less than 10 years tenornya, karena ya dinamika di jangka pendek ini masih terus mengemuka sehingga ya kita juga menyarankan masih defensive action terlebih dahulu. Bagaimana di equity market? Memang tidak akan sederas masuknya lewat bond market, di equity market, tetapi masih dapat kecipratan sehingga harusnya mempengaruhi postur atau figure dari equity market di pekan ini. Kalau kemarin sempat menyentuh 6.500-an, mudah-mudahan di pekan ini dengan trajektori yang tadi saya sampaikan bisa ke arah 6.800, 6.900. Itu harapannya di pekan ini dan trajektorinya juga sudah mulai ke arah sana. Mudah-mudahan bangunan-bangunan positif atau narasi-narasi positif pemerintah ya selama sepekan ke depan itu akan mampu untuk membantu trajektori tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap mempercayakan investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.